Peringatan darurat. Mengapa banyak orang marah dengan upaya DPR untuk menganulir keputusan MK? Dimulai dari putusan MK yang mengejutkan semua orang. Kemarin, tanggal 20 Agustus, MK mengabulkan sebagian permohonan dari Partai Buruh dan Partai Gelora dengan menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah di Pilkada Jakarta 2024. Sebelumnya, partai politik harus memiliki setidaknya 20% kursi di DPRD atau 25% suara untuk bisa mencalonkan kandidat dalam pilkada. Ini memaksa partai-partai untuk membentuk koalisi, terutama di Jakarta, di mana tidak ada satupun partai yang bisa memenuhi ambang batas itu sendirian. Sekarang, mereka hanya membutuhkan sekitar 7,5% suara untuk mencalonkan kandidat. Keputusan ini memungkinkan partai tanpa kursi di DPRD untuk mencalonkan kandidat secara independen yang secara signifikan mengubah dinamika politik untuk pemilihan mendatang. Bagian lain dari keputusan ini adalah terkait usia minimum untuk calon kepala daerah adalah 30 tahun pada saat pendaftaran, bukan ketika mereka dilantik. Pernah mendengar tentang Kimplas? Sejauh ini, satu-satunya kontestan serius untuk gubernur dan wakil gubernur Jakarta adalah Ridwan Kamil dan Suswono yang didukung oleh koalisi besar Kimplas. Lalu, ada Dharma Kun yang tiba-tiba muncul sebagai kandidat independen. Pencalonan mereka sudah kontroversial sejak awal dengan banyak warga Jakarta yang menemukan kartu identitas mereka digunakan untuk mendukung Dharma Kun tanpa sepengetahuan mereka. Adapun Kimplas, mereka adalah perpanjangan dari koalisi Prabowo Gibran dari pemilu presiden 2024 yang kini didukung oleh 13 partai politik. Namun, koalisi ini memiliki drama tersendiri dengan mantan lawan yang tiba-tiba bergabung dan Ketua Umum Golkar, Airlangga, yang tiba-tiba mengundurkan diri. Bagaimana keputusan MK mempengaruhi PDIP? Karena ambang batas sebelumnya untuk mencalonkan kandidat adalah 20% kursi di DPRD dan semua partai sudah bergabung dengan Kimplas, PDIP tidak bisa menemukan siapapun untuk berkoalisi demi mengajukan kandidat mereka di Pilkada Gubernur Jakarta. Ini menempatkan Jakarta pada risiko skenario kotak kosong. Jadi, kamu bisa bayangkan mengapa keputusan MK baru-baru ini untuk menurunkan ambang batas menjadi game changer. Sekarang, dengan ambang batas yang diturunkan menjadi 7,5% suara, PDIP bisa mencalonkan kandidat mereka sendiri. Bagaimana keputusan MK mempengaruhi Anies? Salah satu calon potensial paling populer di Jakarta adalah Anies Baswedan yang mencalonkan diri sebagai calon presiden dengan Caimin pada pemilihan sebelumnya. Tetapi karena dia tidak terafiliasi dengan partai politik alias independen, dia kesulitan mendapatkan tiket untuk menjadi calon. Dengan PKB, partainya Caimin, Nasdem, dan PKS meninggalkannya untuk bergabung dengan Kimplas. Dia kehabisan pilihan. Namun, keputusan MK yang baru membuka kembali kemungkinan bagi Anies untuk mencalonkan diri jika dia mendapatkan dukungan PDIP. Dan PDIP telah memberi isyarat bahwa mereka tertarik. Penting untuk dicatat bahwa banyak orang melihat keputusan MK sebagai harapan baru, bukan karena mereka adalah penggemar Anies atau pendukung garis keras PDIP, tetapi karena keputusan ini menciptakan peluang untuk membentuk oposisi yang kuat terhadap koalisi Kimplas yang selama ini tampak tidak terkalahkan. Keputusan MK tentang usia, mengapa hal ini signifikan? Mengapa keputusan MK yang menetapkan usia minimum untuk calon kepala daerah di usia 30 tahun pada saat pendaftaran begitu signifikan? Pada bulan Juni, Mahkamah Agung secara kontroversial mengubah persyaratan usia untuk calon kepala daerah, menyatakan bahwa mereka hanya perlu berusia 30 tahun pada saat dilantik, bukan saat mereka mendaftar. Keputusan MK yang baru ini membalikan keputusan tersebut. Mengapa itu penting? Banyak yang meyakini bahwa perdebatan ini berpusat pada putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang berusia 30 tahun pada 25 Desember.
Jika persyaratan usia didasarkan pada pelantikan, Kaesang masih bisa mencalonkan diri di pilkada karena dia akan berusia 30 tahun saat dilantik jika dia menang. Tetapi dengan keputusan MK yang baru ini, hal itu secara efektif menghalangi Kaesang untuk maju dengan pencalonannya. DPR melawan, inilah yang membuat orang marah. Tak lama setelah keputusan MK, hari ini DPR mengadakan rapat di mana mereka memutuskan untuk merevisi Undang-Undang Pilkada. Menurut Kompas, proses revisi ini sedang dipercepat dan mereka berencana untuk mengesahkannya besok, yakni hari ini. Meskipun anggota DPR, Yandri Susanto mengklaim bahwa revisi tersebut bukan untuk membatalkan keputusan MK, tetapi untuk menghindari interpretasi ganda. Sejauh ini, rapat kerja telah menunjukkan bahwa DPR berencana untuk 1. Mengembalikan ambang batas 20% kursi DPRD atau 25% suara. 2. Mengembalikan persyaratan usia minimum untuk calon kepala daerah berdasarkan waktu pelantikan, bukan waktu pendaftaran. Banyak yang melihat ini sebagai upaya DPR untuk kembali menegaskan dominasi Kimples atas pilkada. Orang-orang marah karena ini menambah daftar perilaku yang diduga nepotis dan kolutif dari koalisi tersebut. Bisakah DPR membatalkan keputusan MK? Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Charles Simabura, meyakini bahwa revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR yang mengabaikan keputusan MK adalah tindakan bermain-main dengan hukum. Dia memperingatkan bahwa revisi Undang-Undang Pilkada yang tidak mematuhi keputusan MK bisa saja digugat kembali melalui jalur hukum. Jadi, jika revisi Undang-Undang Pilkada bertentangan dengan keputusan MK, bisa saja dibatalkan dan melalui jalur hukum. Tapi itu adalah proses yang panjang. Langkah DPR ini menunjukkan praktik buruk dalam pembuatan undang-undang. Ketidakpatuhan terhadap keputusan MK bukanlah hal baru, tapi Hakim MK Wahidun Adams mengungkapkan bahwa 22,01% keputusan MK tidak diikuti oleh lembaga negara dengan kurangnya mekanisme penegakan hukum menjadi masalah besar. Penerapan keputusan ini sangat bergantung pada kesediaan institusi dan warga negara karena MK tidak memiliki kewenangan untuk menegakkan kepatuhan. Menurut Titi Anggraini, seorang dosen hukum pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, keputusan MK baru-baru ini mirip dengan keputusan MK kontroversial yang mengubah persyaratan usia untuk pencalonan presiden yang memungkinkan Gibran Rakabuming, putra lain dari Presiden Jokowi, untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Yang konyol adalah dengan keputusan itu tidak ada yang mencoba campur tangan dan keputusan itu berlaku hampir segera.